Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Agung Serep Hidayat, mahasiswa dari STS Indonesia Purwakarta. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pra UAS, mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini saya akan membahas mengenai strategi promosi Singapura dalam perdagangan internasional. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya Singapura ini menjadi negara tetangga bagi Indonesia sendiri. Singapura ini dengan nama resmi Republic of Singapore adalah sebuah negara pulau dan negara kota di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya. Ini 137 km atau 80 mil di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Nah, negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau di Indonesia. Nah, oleh Selat Singapura di selatan. Singapura ini adalah salah satu pusat keuangan terdepan ketiga di dunia. Kita memiliki negara tetangga yang luas wilayahnya itu mungkin lebih kecil dibandingkan daerah di Indonesia ya, misalkan di Jawa Barat gitu, yang hanya eh, meluaskan 734,3 km saja, tetapi menjadi sebuah negara yang sangat dibilang maju di Asia sendiri dan menjadi pusat keuangan terdepan ketiga di dunia. Nah, dan sebuah kota di dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Nah, pelabuhan Singapura sendiri adalah salah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia, karena mungkin Singapura sendiri menjadi jalur transportasi perdagangan internasional dari berbagai negara. Itulah sebabnya mengapa Singapura menjadi salah satu negara dengan eh, peningkatan PDB yang sangat besar di Asia Tenggara. Baik, untuk strategi promosi Singapura dalam perdagangan internasional sendiri, Singapura telah menjadi pusat perdagangan global yang kuat dengan strategi promosi yang terfokus. Nah, yang pertama ada posisi Singapura sebagai pusat perdagangan global. Nah, lokasi yang strategis di Asia Tenggara, hubungan penghubung utama antara Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, dari lokasi strategis ini, Singapura menjadi eh, negara dengan penghasilan PDB yang sangat besar gitu, karena Singapura dilewati oleh jalur perdagangan di Asia, Eropa, dan juga Amerika. Terus ada iklim investasi yang ramah dengan regulasi yang jelas, infrastruktur canggih, dan tenaga kerja yang terampil. Terus yang ketiga ada komitmen kuat terhadap perdagangan bebas dengan perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral. Jadi Singapura ini menjalin kerjasama bilateral ya. Jadi satu negara ke negara lain, dan multilateral itu berbagai negara, kerjasama dari berbagai negara yang menjadikan Singapura sebagai bentuk kerjasama yang menghasilkan keuntungan bagi Singapura sendiri karena mudah gitu. Next yaitu fokus utama strategi promosi Singapura yang pertama yaitu mendorong investasi asing. Nah, Singapura sendiri menawarkan insentif dan dukungan bagi perusahaan yang ingin mendirikan bisnis di negara ini. Jadi Singapura open bagi siapa saja dari negara apa saja yang ingin berinvestasi di negaranya, karena kan itu untuk meningkatkan pendapatan negara juga ya. Yang kedua yaitu meningkatkan ekspor. Itu Singapura memfasilitasi ekspor dengan program pelatihan, bantuan pendanaan, dan promosi produk. Jadi sebelum misalkan barang dari dalam negeri tersebut akan diekspor ke luar negeri, maka akan ada pelatihan, bantuan pendanaan dari pemerintah, dan promosi produk tersebut ke negara lain agar misalkan dapat bersaing dengan produk-produk di luar sana. Yang ketiga yaitu membangun infrastruktur perdagangan. Singapura sendiri berinvestasi dalam infrastruktur yang kuat untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Terus ada yang keempat yaitu memperkuat hubungan logistik. Nah, Singapura sendiri mengembangkan jaringan logistik yang canggih untuk mempercepat dan mempermudah perdagangan. Inilah yang menjadi hmm, sebab bahwa kenapa sih Singapura yang dengan negara kecil tersebut dapat menjadi negara maju di Asia ya. Seperti itu, yang penting mendorong investasi asing, meningkatkan ekspor,
Jadi tidak mengandalkan impor barang dari luar negeri ya. Terus ada membangun infrastruktur perdagangan, memperkuat hubungan logistik serta lokasi yang ya strategis. Next yaitu peran Badan Promosi Investasi Singapura atau IDB. Nah, peran Badan Investasi Singapura tersebut sangat besar ya di negara Singapura. Yang pertama yaitu menarik investasi asing. Nah, IDB sendiri memberikan informasi, bimbingan, dan dukungan bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di Singapura. Jadi misalkan kalau ada negara-negara lain sebelum berinvestasi di Singapura mungkin akan melakukan riset terlebih dahulu. Nah, IDB ini memberikan informasi, bimbingan, dan dukungan bagi perusahaan dari negara-negara lain yang ingin berinvestasi di Singapura agar misalkan investor asing tersebut dapat berminat sekali ingin berinvest di Singapura. Terus yaitu memfasilitasi hubungan bisnis. Nah, IDB sendiri menghubungkan perusahaan asing dengan mitra bisnis lokal dan membantu mereka membangun jaringan. Jadi ada ada pihak ketiga ya menghubungkannya. Jadi IDB ini membantu perusahaan asing ini dengan mitra bisnis lokal ini akan menjalin kerjasama. Terus memperkuat infrastruktur perdagangan. Nah, IDB ini bekerja sama dengan kementerian terkait untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan di Singapura. Jadi peran IDB ini sangat besar bagi Singapura karena mungkin untuk menggait uh, investor-investor asing dari luar negeri untuk berinvest di Singapura sendiri. Terus ada kampanye pemasaran global Singapura. Yang pertama ada pemasaran internasional. Singapura sendiri mempromosikan diri sebagai hubungan perdagangan global melalui kampanye pemasaran yang luas. Yang kedua yaitu promosi produk dan jasa. Singapura mempromosikan produk dan jasa yang dihasilkan di negara ini ke pasar internasional. Jadi produk-produk yang dibuat atau diproduksi di Singapura sendiri dipasarkan secara global dan dapat dikenal oleh khalayak umum di seluruh dunia, dan itu menarik perhatian khususnya di negara-negara yang ingin berinvest di Singapura sendiri. Terus ada yang ketiga yaitu pengembangan hubungan diplomatik. Nah, Singapura membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara lain untuk memfasilitasi perdagangan. Jadi hubungan diplomatik sendiri dapat uh, berpengaruh sendiri ya terhadap peningkatan ekonomi suatu negara. Terlebih lagi Singapura, bahwa hubungan diplomatik ini sangat ditekankan untuk menjaga investor-investor asing dari setiap negara dapat berinvest di Singapura. Terus ada pengembangan infrastruktur perdagangan. Yang pertama ada peningkatan kapasitas pelabuhan dan bandara untuk menangani volume perdagangan yang meningkat. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwasanya Singapura sendiri menjadi lokasi yang sangat strategis bagi perdagangan khususnya di dunia, bahwa di Eropa, Amerika itu melalui selat di Singapura. Yang kedua ada itu pengembangan sistem logistik yang canggih untuk mempercepat dan mempermudah proses perdagangan. Terus yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur digital untuk memfasilitasi perdagangan elektronik dan pembayaran lintas batas. Teknologi semakin maju ya teman-teman, bahwasanya infrastruktur digital juga harus terus ditingkatkan lagi untuk bersaing di zaman sekarang ini, karena teknologi ini tidak dapat ditahan-tahan ya, karena perkembangan teknologi seperti yang kita tahu AI saat ini sangat berkembang pesat. Terus pemanfaatan teknologi inovatif. Yang pertama e-commerce. Nah, di Singapura sendiri mendorong adopsi e-commerce untuk mempermudah perdagangan lintas batas. E-commerce sendiri bukan hanya di Indonesia ya, di beberapa negara juga sangat berkembang pesat karena kan akses yang mudah, terus ya cepat lah gitu untuk pengirimannya. Jadi teknologi sekarang ini tidak dapat perkembangannya itu tidak dapat dibendung gitu. Jadi kita harus mengikuti teknologi yang saat ini. Yang kedua adalah blockchain. Apa sih? Singapura menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi perdagangan. Jadi suatu sistem yang dapat dipercaya oleh para investor. Terus itu kecerdasan buatan atau AI. Singapura
menerapkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan rantai pasokan dan memprediksi tren pasar. Jadi Singapura sendiri sudah up to date ya mengenai kecerdasan buatan AI ini untuk menerapkan mengoptimalkan rantai pasokan, memprediksi tren pasar itu berdasarkan data-data yang mungkin akan mereka ambil eh, untuk negaranya. Terus ada yang terakhir pembangunan kompetensi sumber daya manusia. Nah, yang pertama yaitu ada pendidikan. Nah, Singapura sendiri menginvestasikan dalam pendidikan berkualitas tinggi untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Yang kedua yaitu pelatihan. Singapura menawarkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam perdagangan internasional. Dan yang ketiga yaitu pengembangan karir. Yaitu Singapura mendukung pengembangan karir para profesional di bidang perdagangan internasional. Ya mungkin cukup segitu pemaparan dari saya mengenai strategi Singapura dalam perdagangan internasional. Seperti yang kita tahu, dengan negara kecil tersebut, Singapura di Asia Tenggara menjadi negara yang patut diperhitungkan dalam perdagangan ya. Bahwasanya Singapura menjadi negara yang maju di Asia Tenggara dengan jumlah PDB nominalnya itu di tahun 2022 yang data yang saya terima sebesar 424,431 miliar itu per kapitanya naik gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Semoga Indonesia dapat mengikuti jejak dari negara tersebut dan Indonesia menjadi negara yang dapat diperhitungkan di luar negeri. Mohon maaf bila ada kata kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.